Shalom, kenalkan nama saya Kaci Anjali Lydia Hili. Saya dari kelas 12 IPA 3 SMA Kristen Citra Bangsa Kota Kupang. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penentuan Kualitas Cuka Apel Berdasarkan Kadar pH. Cuka atau asam asetat merupakan senyawa kimia organik yang digunakan untuk mendapatkan rasa asam dan aroma pada makanan, yang pembuatannya melalui proses fermentasi alkohol dan fermentasi asetat. Cuka merupakan salah satu produk pangan fermentasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pengawet dan ramuan bagi kesehatan tubuh manusia. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen. Pada dasarnya, cuka fermentasi berasal dari cairan fermentasi yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme pada jaringan-jaringan yang berkarbohidrat. Contohnya, beberapa hasil fermentasi adalah pengaruh jumlah ragi terhadap cepatnya fermentasi. Dapat diketahui bahwa konsentrasi ragi memberikan pengaruh pada cuka buah karena peningkatan konsentrasi ragi yang sangat dibutuhkan untuk bisa mengubah alkohol dan merombak gula menjadi asam. Karena selama proses fermentasi, jumlah ragi sangat diperlukan untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Kondisi fermentasi yang baik tergantung pada banyak dan sedikitnya penambahan jumlah ragi dalam bahan yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh jumlah ragi terhadap tingkat keasaman dan kecepatan cuka apel. Yang kedua, mengetahui kegunaan cuka buah bagi manusia berdasarkan teori yang dipakai. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh ragi dalam fermentasi cuka apel. Yang kedua, bagaimana kecepatan fermentasi cuka apel. Yang ketiga, apakah ada pengaruh terhadap fermentasi cuka apel. Dan yang keempat, apakah manfaat cuka apel bagi masyarakat. Selanjutnya, manfaat penelitian, mengetahui kadar pH pada cuka apel. Yang kedua, memberikan informasi tentang perkembangan pembuatan cuka apel. Dan yang ketiga, mengetahui khasiat dan manfaat penting dari cuka apel yang sangat berperan bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada A. Buah apel. Dalam ilmu botani, apel disebut Malus silvestris Mill. Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia Barat dan hidup pada iklim subtropis. Di Indonesia, apel telah tertanam sejak tahun 1934 hingga saat ini. Buah apel juga merupakan bahan pangan sumber vitamin. Selain dikonsumsi secara segar, juga bisa diolah menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis. Pada pembuatan cuka apel, buah apel yang dipakai dalam pembuatan ini adalah jenis apel Fuji. Nama latinnya Malus pumila yang berasal dari Jepang. Sistematika buah apel Fuji yang pertama, nama ilmiahnya Malus pumila, divisi Spermatopiae, subdivisi Agiospermae, dengan ordo Rosales, genus Malus, spesies M. pumila, dan tingkat takson cultivar. Selanjutnya B. Cuka apel. Cuka buah adalah salah satu produk olahan pangan fermentasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengawet. Hal ini bisa terjadi karena adanya kandungan asam asetat pada cuka buah yang memiliki sifat antimikroorganisme. Prinsipnya, cuka fermentasi terbuat dari cairan fermentasi yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme pada jaringan yang berkarbohidrat dan pada saat proses pendiaman. Selain itu, cuka buah juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional. Hal ini disebabkan karena pangan mencukupi kebutuhan dasar manusia yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Selanjutnya, ragi dan fermentasi. Fermentasi merupakan cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman ataupun makanan. Proses fermentasi memerlukan mikroba sebagai inokulum, tempat fermentasi, substrat sebagai tempat tumbuh, dan sebagai nutrisi bagi mikroba. Proses fermentasi merupakan proses pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerobik, yaitu tanpa melibatkan oksigen. Dalam produksi cuka buah melalui dua tahap, kedua macam fermentasi ini sangat berbeda satu sama lain. Dalam bagian pertama atau yang dimaksud dengan fermentasi pertama, harus terselesaikan terlebih dahulu sebelum tahap selanjutnya dimulai. Fermentasi alkohol yang pertama, sel mikroorganisme yang merupakan spesies dan akan bekerja dalam kondisi aerobik. Mikroorganisme ini akan menfermentasi glukosa yang ada dalam sari buah dan diubah menjadi etanol. Yang kedua, fermentasi asam cuka atau asam asetat. Setelah proses fermentasi alkohol dilakukan secara sempurna,
Langkah berikutnya yaitu proses fermentasi asam asetat. Mikroorganisme tersebut akan mengoksidasi alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi pertama menjadi asam asetat dan air. Proses fermentasi asam asetat ini berbeda dengan proses fermentasi alkohol yang dilakukan dalam kondisi anaerobik. Pada pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme, fermentasi asam asetat ini dilakukan pada kondisi air. Faktor yang mempengaruhi produksi cuka fermentasi yang pertama, jenis dan kualitas substrat fermentasi, yang kedua pH awal substrat, yang ketiga suhu, yang keempat oksigen, dan yang kelima konsentrasi alkohol, yang keenam konsentrasi gula. Selanjutnya, pengaruh jumlah ragi terhadap tingkat keasaman dan kecepatan fermentasi cuka apel. Proses pembuatan cuka apel cukup sederhana, yakni gula dari ekstrak apel diubah menjadi ragi, menjadi alkohol dan diteruskan dengan penggunaan acetobakter, aceti, hingga menghasilkan cuka apel. Fermentasi asam cuka asam asetat. Fermentasi asam asetat berlangsung secara aerob dengan bantuan bakteri asam asetat, yaitu Acetobacter aceti, dan menghasilkan asam asetat. Dalam proses fermentasi substrat alkohol yang akan dirombak menjadi asam asetat pada kondisi lingkungan diberi cukup oksigen. Proses fermentasi tersebut merupakan proses oksidasi dengan persamaan reaksi sebagai berikut. C2H5OH, O2 acetobacter acetil menghasilkan CH3COH H2O. Masuk pada bab yang ketiga, metode, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kacili, berlokasi pada Jalan Farmasi Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian ini dilakukan dari 8 Maret 2021 sampai 5 April 2021. Masuk pada bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Pada pembuatan cuka apel, buah apel yang dipakai dalam pembuatan ini adalah jenis apel Fuji, nama latinnya Malus pumila, yang berasal dari Jepang. Berdasarkan hasil yang didapat dalam jumlah ragi terhadap tingkat keasaman pH cuka dan kecepatan fermentasi cuka apel, adanya 4 botol cuka apel dengan ragi yang berbeda pada tiap botolnya. Pada botol pertama dengan ragi 5 gram, diukur tingkat keasaman cuka tersebut menggunakan indikator universal, mendapatkan pH 3, dengan lama fermentasi kurang lebih 14 hari, dengan warna yang sedikit kecoklatan. Pada botol kedua, dengan jumlah ragi 10 gram, diukur tingkat keasamannya menggunakan indikator universal, mendapatkan pH 3 dengan lama fermentasi, kurang lebih 14 hari, menghasilkan warna lebih jernih daripada botol pertama. Pada botol ketiga, dengan ragi 15 gram, mendapatkan hasil tingkat kadar keasamannya yaitu pH 3 dengan lama fermentasi kurang lebih 14 hari, menghasilkan warna yang lebih pekat dari botol pertama dan baunya sedikit menyengat seperti soda namun bukan soda. Pada botol yang keempat, dengan ragi 20 gram menghasilkan hasil kadar pH 3 dengan lama fermentasi kurang lebih 14 hari, menghasilkan warna kecoklatan pekat dan baunya menyengat sangat kuat. Dari hasil keempat cuka tersebut tercium seperti bau alkohol dan ragi. Semakin banyak jumlah ragi, semakin menyengat pula baunya. pH merupakan derajat keasaman yang menjadi indikator keasaman suatu produk. pH cuka buah dari keempat perlakuan menjadi nilai pH yang sama yaitu 3. Menurut penelitian Toit dan Pretius 2002, pH optimal berkisar antara 5,4 sampai 6,3. Tetapi pada pH 3 sampai 4, bakteri asam asetat dan bakteri yang mengoksidasi sulfur masih dapat tumbuh dengan baik. Menurut Aziza 2012, lama waktu fermentasi berpengaruh nyata terhadap pH, tetapi tidak menunjukkan pengaruh terhadap kadar alkohol dan produksi gas di dalamnya. Berdasarkan nilai rata-rata pH cuka fermentasi dari penambahan ragi roti, hasil samping fermentasi pada perlakuan lama fermentasi terjadi peningkatan kadar asam asetat sampai hari ke-14. Semakin lama fermentasi, maka semakin tinggi kadar asam asetat pada cuka apel. Hal tersebut diduga terjadi karena penambahan ragi roti selama fermentasi menghasilkan cairan cuka dengan kadar asam yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan yang lainnya. Semakin tinggi penambahan ragi, maka mikroba yang ada di dalam cairan tersebut semakin banyak, sehingga semakin banyak asam asetat yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena penambahan ragi memberikan kondisi yang lebih baik pada penguraian gula dan pengaruh jumlah ragi terhadap tingkat keasaman cuka apel. Tingkat keasaman pH cuka apel semakin tinggi konsentrasi cuka apel, maka nilai keasaman pH yang dihasilkan akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena apel memiliki pH asam yaitu 3, sehingga penambahan dengan konsentrasi yang semakin tinggi akan memberikan suasana yang semakin asam. Ragi ini dapat tumbuh pada kisaran pH 2,8
sampai 8,9 dengan pH optimumnya 3,5 sampai 6. Tingkat keasaman juga dapat dipengaruhi oleh lamanya fermentasi, kadar gula, dan ragi. Dalam penelitian ini, menggunakan Saccharomyces cerevisiae membutuhkan pH dan suhu yang sesuai. Pada proses pembuatan cuka apel, terdiri dari 2 tahap, yaitu ketika glukosa diubah menjadi alkohol oleh bakteri dan tahap selanjutnya, yakni pengubahan alkohol menjadi asam asetat secara aerob, ditandai dengan kemampuan mengubah etanol atau alkohol menjadi asam asetat atau asam cuka dengan bantuan udara menurut Marty Konoko J 2005. Pada penelitian ini menggunakan yeast Saccharomyces cerevisiae yang dicampurkan dengan sari apel 500 ml dalam 4 botol dengan jumlah ragi yang berbeda-beda dengan tujuan untuk menentukan kualitas cuka apel yang baik, lalu difermentasi selama 14 hari dan diukur pH-nya menggunakan indikator universal, mendapatkan hasil pH 3 pada hasil pengukuran. Dari perhitungan penetapan kadar air, kadar simplicia yang didapat dari volume air dibagi berat simplicia dikali 100% mendapatkan hasil kadar air rata-rata 4,336%. Yang kedua, perhitungan penetapan kadar sari air yang larut dalam air dengan mencari berat sari dibagi berat simplicia dikali 100 per 20 dikali 100% mendapatkan hasil kadar sari rata-rata 30,31%. Selanjutnya, manfaat cuka buah bagi kesehatan manusia. Dengan kandungan yang ada di dalamnya, cuka apel terbukti mendukung kesehatan tubuh dan menghindari beberapa penyakit berbahaya, serta mendukung program diet dan menurunkan berat badan. Berikut ini nutrisi yang terkandung dalam sari cuka apel. Yang pertama, magnesium, zat besi, fosfor, mangan, asam amino, antioksidan, dan kalori. Berikut daftar khasiat cuka apel yang dapat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama, menurunkan berat badan. Dalam sebuah penelitian, mengonsumsi hanya 2 makan sendok per hari selama 12 minggu menghasilkan penurunan berat badan hampir 2 kilo. Campur tangan diet makanan dan gaya hidup lainnya dapat membunuh bakteri. Cuka apel juga dapat digunakan untuk mendesinfeksi luka, mencegah infeksi. Sari cuka apel juga dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh kuman, penyebab diare. Cuka apel juga dapat menurunkan resiko penyakit kanker. Cuka apel memiliki radikal bebas yang banyak ditemukan pada polusi kendaraan, radiasi sinar ultraviolet, dan asap rokok. Selanjutnya, manfaat cuka apel mengatur tingkat gula darah. Cuka apel juga dapat mencegah kolesterol. Manfaat cuka apel diantaranya kaya akan kandungan antioksidan alami untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan produksi kolesterol baik dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kelima, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Proses pembuatan cuka cukup sederhana, yakni gula dari ekstrak apel yang diubah oleh ragi menjadi alkohol dan diteruskan dengan penggunaan acetobakter (ACT) hingga menghasilkan cuka apel. Dari hasil pengukuran dengan jumlah ragi yang berbeda-beda menghasilkan pH 3 dengan lama fermentasi kurang lebih 14 hari menghasilkan bau dan warna yang berbeda-beda. Dengan demikian, cuka apel mempunyai manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Karena cuka apel mempunyai kandungan mineral dan vitamin yang sangat banyak, antara lain kalium, asam amino, vitamin, dan beta-koren, magnesium, enzim, serat, pektin yang dapat menurunkan risiko terkena stroke, mengatasi diabetes, melangsingkan tubuh, dan melancarkan pencernaan. Berikut masuk ke saran. Perkembangan industri bioteknologi di Indonesia telah berkembang pesat karena terbukti dengan berbagai manfaatnya yang baik bagi kesehatan. Berkembangnya industri bioteknologi yang sudah memasarkan produk hingga berbagai tempat dengan hasil yang memuaskan. Tetapi, tidak banyak hasil dengan perkembangan cuka buah di Indonesia. Sekitar masih jarang ditemukan, dan masih banyak pula yang belum mengetahui cara pengelolaan yang baik. Maka dari itu, ada peluang besar untuk memulai mengembangkan pembuatan cuka buah karena sudah terbukti khasiatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Walaupun begitu, proses pembuatan cuka buah ini harus melalui proses pembuatan yang steril dan bersih, sehingga tidak mengurangi khasiat dan kandungan di dalam cuka apel. Sekian dari presentasi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Shalom.